Sendok adalah salah satu benda yang memiliki dua cermin sekaligus, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Pernah bercermin di depan sendok? Bagaimana hasilnya? Coba perhatikan jika benda diletakkan di depan cermin cekungnya sendok. Kenapa tampak terbalik ya? Berbeda dengan di bagian cermin cembungnya. Untuk mengetahuinya, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari cermin cekung terlebih dahulu. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe ya. Cermin cekung adalah cermin yang berbentuk lengkungan ke dalam. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen dan disebut juga cermin positif. Kita bisa menemukan cermin ini pada permukaan depan sendok. Ingat ya, bukan sendok plastik. Cermin cekung ini ditemukan pula pada reflektor lampu kendaraan, slide proyektor, senter, dan pada mikroskop cahaya. Jika dibuat sketsa, bagian-bagian cermin cekung seperti gambar berikut. Ada titik O yaitu titik pusat permukaan cermin. Titik F sebagai titik fokus atau disebut juga titik api utama. Dan ada titik M yaitu titik pusat kelengkungan cermin. Titik M menggambarkan pula jari-jari kelengkungan cermin. Oleh karenanya, titik M ini bisa juga dilambangkan dengan R. R adalah jari-jari kelengkungan. Titik M memiliki panjang 2 kali fokus, atau titik fokus memiliki panjang setengahnya dari jari-jari kelengkungan. Karena panjang dari OF sama dengan panjang dari F ke M atau F ke R. Oh ya, untuk titik O, F, M ataupun R menempel pada satu garis yang disebut sumbu utama. Terdapat 4 ruangan pada cermin cekung. Bagian depan cermin cekung terdapat 3 ruangan. Ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Ruang 1 terletak antara titik O dan F. Ruang 2 terletak antara F dan M atau R. Dan ruang 3 terletak dari titik M atau R ke belakangnya. Sedangkan di bagian belakang cermin hanya ada satu ruangan, yaitu ruang 4. Bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin cekung? Kenapa bisa terbalik? Dan apakah semua bayangan pada cermin cekung terbalik? Nah, untuk menjawabnya, kita pelajari 3 sifat sinar istimewa pada cermin cekung. Sifat istimewa cermin cekung antara lain: yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Digambarkan seperti ini. Ada sinar datang yang sejajar atau lurus dengan sumbu utama, setelah menyentuh cermin akan memantul dan pantulannya menuju titik fokus atau F. Sifat kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, sifat ini kebalikan dari sifat pertama, digambarkan seperti ini. Mula-mula ada sinar datang menuju titik fokus, setelah menyentuh cermin akan dipantulkan lurus atau sejajar dengan sumbu utama. Sifat ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan atau M akan dipantulkan lagi melalui titik M. Jadi kalau digambarkan tanda panahnya bolak-balik karena dari M dipantulkan lagi ke M. Untuk menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin cekung, kita gunakan 2 sifat sinar istimewa saja ya. Yang paling sering dipakai adalah sifat nomor 1 dan 2. Yuk kita coba menggambarkan pembentukan bayangannya. Dimulai dari benda yang terletak pada ruang 1. Ingat, ruang 1 ada di antara titik O dan F. Kita mulai dari sifat istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar yang datang tersebut harus menyentuh ujung kepala benda ya. Tidak boleh melewati dan tidak boleh memotong. Jadi harus pas di kepalanya. Setelah menyentuh cermin, pasti akan memantul. Dan pantulannya akan menuju fokus atau F. Selanjutnya sifat kedua. Sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Karena melalui fokus, tarik garis menuju fokus ke ujung kepala benda. Ingat, harus pas di ujung kepala benda. Panjangkan garisnya sampai menyentuh cermin. Setelah itu, pantulkan sejajar dengan sumbu utama.
seperti ini. Sejajar artinya sama lurusnya dengan sumbu utama. Jangan miring ya. Sekarang perhatikan antara sinar pantul pertama dengan sinar pantul kedua. Sinar pantul pertama menuju ke bawah, sedangkan sinar pantul kedua lurus di atas. Jadi, tidak mungkin kedua sinar ini berpotongan atau bertemu di satu titik. Nah, bagaimana caranya agar kedua sinar pantul ini berpotongan? Caranya adalah buat perpanjangan sinar-sinar pantulnya ke belakang cermin. Seperti ini, ketemukan perpotongannya? Nah, titik perpotongan tersebut adalah kepala bayangannya. Jadi, kepalanya ada di atas nih. Artinya, bayangan tersebut bersifat tegak. Dan karena ada di belakang cermin atau berada di ruang 4, maka sifatnya adalah maya atau semu. Sekarang, bandingkan antara tinggi benda dengan tinggi bayangannya. Mana yang lebih tinggi? Bayangan kan? Artinya, sifatnya juga diperbesar. Jadi, jika benda berada di ruang 1, bayangan ada di ruang 4. Dengan sifat bayangan, maya, tegak, diperbesar. Kalau diingat lagi tentang sendok, kan harusnya terbalik ya bayangannya. Kenapa ini jadi tegak? Coba adik-adik letakkan benda di paling depan sendok atau benar-benar menempel. Lihat kepala bendanya, di atas atau di bawah. Ternyata kepala benda ada di atas, artinya tegak. Sekarang bagaimana jika benda berada di ruang 2 atau di antara titik F dan M? Sama seperti tadi yang dipakai dua sifat saja, sifat 1 dan 2. Sifat pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Digambarkan seperti ini. Sifat yang kedua, sinar datang dari titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sambungkan dari kepala ke fokus sampai menyentuh cermin. Lalu pantulkan sejajar atau sama dengan sumbu utama. Nah, kalau yang ini sudah langsung ada titik perpotongannya kan? Artinya disitulah letak kepala bayangannya. Coba lihat, ada di ruang berapa? Ternyata ada di ruang 3 ya. Ruang 3 terletak di depan cermin. Jadi sifatnya nyata. Dan kepala bayangannya ada di bawah, artinya bayangan bersifat terbalik. Satu lagi, lihat tinggi bayangannya. Ternyata lebih tinggi dari bendanya. Maka sifatnya juga diperbesar. Jadi, jika benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Dengan sifat nyata, terbalik, diperbesar. Selanjutnya, bagaimana jika benda di ruang 3? Yuk kita gambarkan lagi. Sifat pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sifat kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, lihat perpotongan sinar pantulnya. Ada di ruang 2 ya, kepalanya masih berada di bawah, tapi tinggi bayangannya lebih kecil dari bendanya. Jadi, sifat bayangannya jika benda diletakkan di ruang 3 adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Untuk mempermudah, ada cara cepat menentukan sifat bayangannya tanpa harus digambar. Caranya dengan aturan 5. Maksudnya, nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan totalnya harus 5. Dan ingat ya, jika bayangan di depan cermin atau berada di ruang 1, 2, atau 3, maka sifat bayangannya nyata. Nyata selalu berpasangan dengan terbalik. Dan jika bayangan berada di belakang cermin atau di ruang 4, maka sifat bayangannya maya. Dan maya selalu berpasangan dengan tegak. Misalnya, jika benda di ruang 1, maka bayangan di ruang berapa? Ingat aturan 5. 1 ditambah berapa supaya totalnya 5? Jawabannya 4 kan? Karena bayangan di ruang 4 jadi sifatnya maya. Maya berpasangan dengan tegak. Ada satu sifat lagi yang belum muncul, yaitu diperbesar atau diperkecil. Cara mudahnya, lihat nomor ruang bayangannya. Jika nomor ruang bayangan lebih besar, maka sifatnya diperbesar. Sebaliknya, jika nomor ruang bayangannya lebih kecil, maka sifatnya diperkecil. Balik lagi ke contoh tadi.
Jika benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4. Artinya, nomor ruang bayangannya lebih besar dibandingkan nomor ruang bendanya. Jadi, sifat bayangannya diperbesar. Selain kita mengetahui pembentukan bayangan menggunakan sifat sinar istimewa, adik-adik juga harus mempelajari rumus-rumus yang ada di cermin cekung. Untuk menentukan jarak fokus menggunakan rumus seperti ini. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. F adalah jarak fokus atau titik api utama. SO adalah jarak objek atau benda. SI adalah jarak bayangan. Fokus pada cermin cekung selalu bernilai positif karena berada di depan cermin. Jika yang dicari jarak benda atau SO, maka rumusnya seperti ini. 1/SO sama dengan 1/F dikurangi 1/SI. Dan jika yang dicari adalah jarak bayangan atau SI, maka rumusnya seperti ini. 1/SI sama dengan 1/F dikurangi 1/SO. Rumus-rumus tersebut juga bisa digunakan untuk menentukan sifat bayangannya dengan cara lihat dari nilai SI-nya atau jarak bayangan. Jika SI bernilai positif, maka sifat bayangannya nyata terbalik. Dan jika SI bernilai negatif, maka sifat bayangannya maya tegak. Untuk perbesaran bayangan menggunakan rumus seperti ini. M sama dengan SI/SO atau M sama dengan HI/HO. M di sini bukan titik kelengkungan cermin ya, walaupun lambangnya sama. M di sini adalah perbesaran. Ingat rumus SISO atau HIHO. SI/SO atau HI/HO. HI adalah tinggi bayangan dan HO adalah tinggi benda. Ada lambang dua garis tegak seperti ini adalah angka mutlak. Artinya angka berapapun yang terdapat pada SISO maupun HIHO selalu bernilai positif. Tidak boleh negatif ya, wajib positif. Yuk kita coba dengan contoh soalnya agar lebih mudah dipahami. Benda berada pada jarak 30 cm di depan cermin cekung yang memiliki fokus 20 cm. Tentukan A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan, dan C. Sifat bayangan. Tuliskan terlebih dahulu yang diketahuinya. Yang pertama, jaraknya 30 cm. Maksudnya di sini adalah jarak benda. Jarak benda dilambangkan SO sama dengan 30 cm. Selanjutnya, fokus 20 cm atau dilambangkan F sama dengan 20 cm. Yang ditanya ada 3. Yang A jarak bayangan atau SI, yang B perbesaran atau M, dan C adalah sifat. Untuk menjawabnya, kita mulai dari bagian A. 1/SI sama dengan 1/F dikurangi 1/SO. 1/SI sama dengan 1/F-nya adalah 20 cm dikurangi 1/SO-nya adalah 30 cm. 1/SI sama dengan, kita cari satu angka yang bisa dibagi 20 dan juga 30, yaitu angka 60. 60 dibagi 20 sama dengan 3, dikurangi 60 dibagi 30 adalah 2. Jadi 3 diambil 2 adalah 1/60. Untuk mencari SI, sebelah kiri harus dibalik, jadi SI/1. Sebelah kanan pun harus dibalik, jadi 60/1. SI dibagi 1 ya tetap SI sama dengan 60 dibagi 1 tetap 60. Jadi jarak bayangannya adalah 60 cm. Kita lanjut ke bagian B. Bagian B yang dicari adalah perbesaran bayangan atau M. Rumusnya M sama dengan SISO atau SI dibagi SO. Dan ingat ada lambang angka mutlak. Nilai SI-nya sesuai dengan yang dicari tadi ya, yaitu 60 cm. SO-nya sesuai dengan yang diketahui 30 cm. Nolnya dicoret dulu dan sentimeternya pun dihilangkan. Jadi 6 dibagi 3 adalah 2. Perbesarannya 2 kali lipat. Yang C, sifat bayangan. Lihat dari nilai SI-nya, ternyata SI-nya bernilai positif. Jadi sifatnya adalah nyata.
dan nyata selalu berpasangan dengan terbalik. Dan satu lagi, lihat dari nilai perbesaran. Perbesarannya ternyata lebih dari 1, jadilah diperbesar. Oke adik-adik, cukup padat ya materi tentang cermin cekung. Kalau adik-adik yakin dan sungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah akan dipermudah dalam mempelajari materinya. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.